kisah seorang nabi yang dimakan ikan. Namun, nabi tersebut selamat dan ikan itu tidak mau mengunyah dan meremukkan tubuhnya. Bahkan, nabi tersebut bisa sholat di dalam perut ikan. Subhanallah, bagaimana ya kisahnya? Ikuti dalam kisah ke-12 dengan judul Kisah Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan. Anak-anakku sekalian, semoga Allah merahmati kalian semuanya. Nabi Yunus alaihissalam diutus Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk negeri Nainawa, sebuah negeri yang terletak di Mosul. Beliau menyeru mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka enggan dan terus berada dalam kekufuran. Maka Nabi Yunus alaihissalam keluar dari negeri Nainawa sambil mengancam bahwa azab akan turun kepada mereka setelah 3 hari. Ketika azab itu mulai terjadi, mereka sadar Nabi Yunus alaihissalam marah dan mengancam mereka. Padahal Nabi itu tidak dusta. Mereka segera keluar ke padang luas, membawa anak-anak dan hewan-hewan ternak mereka. Mereka memisahkan ibu dari anaknya, kemudian merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengangkat azab dari mereka. Sedangkan Nabi Yunus alaihissalam pergi naik ke sebuah kapal yang penuh muatan. Kemudian dia mengundi dan kalah dalam undian. Hal itu terjadi ketika kapal tersebut oleng karena ombak laut. Agar kapal tetap stabil atau tenang, salah satu penumpang harus menceburkan diri ke laut. Maka mereka pun segera mengundi siapa yang harus menceburkan diri ke laut, agar muatan kapal berkurang dan menjadi ringan. Kemudian diundi sebanyak 3 kali, dan undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam segera melepas pakaiannya dan menceburkan diri ke laut. Padahal para penumpang lain tidak tega terhadap beliau. Tiba-tiba Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan yang besar. Namun ikan itu diperintah Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak mengunyah daging Nabi Yunus alaihissalam dan tidak meremukkan tulang-tulang beliau. Ikan itu membawa Nabi Yunus alaihissalam mengelilingi seluruh penjuru lautan. Saat berada dalam perut ikan besar itu, Nabi Yunus alaihissalam mengira bahwa dia telah mati. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam menggerakkan kepala dan melonjorkan kedua kakinya serta ujung-ujung kakinya. Ternyata dirinya masih hidup. Maka Nabi Yunus alaihissalam segera berdiri, kemudian sholat di dalam perut ikan itu. Beliau berdoa. Di antara doa yang beliau panjatkan adalah, "Wahai Rabbku, aku telah menjadikan masjid di tempat yang tidak akan pernah dicapai oleh manusia manapun." Beliau juga berdoa, "Tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau,
Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya dan menyelamatkan beliau dari kesedihannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melemparkan Nabi Yunus alaihissalam ke daerah yang tandus. Saat itu beliau dalam keadaan sakit dan lemah badannya, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan pohon yaktin atau labu sebagai makanan baginya. Setelah itu Nabi Yunus alaihissalam diutus menuju sebuah kaum yang berjumlah 100.000 lebih. Mereka semuanya beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi seru sekali ya kisahnya Nabi Yunus yang dimakan ikan tadi, adik-adik. Tapi adik-adik harus tahu, di balik kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan ikan tadi pasti terkandung faedah-faedah berharga untuk kita semuanya. Karena itu, adik-adik sekalian, simak dengan baik faedah-faedah apa yang ada di dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama, wajib bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya, dan dilarang untuk ingkar kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian faedah yang kedua, kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari azab Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang keempat, wajib bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun segala dosa. Yang selanjutnya, faedah yang kelima, disyariatkannya untuk beribadah dimanapun berada sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus melaksanakan sholat di dalam perut ikan. Ini berarti bahwa kita disyariatkan untuk beribadah kepada Allah dimanapun kita berada sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian faedah yang keenam, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu tidak terhitung jumlahnya, adik-adik. Coba, apa ada di antara adik-adik yang bisa menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada adik-adik sekalian? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Itulah tadi adik-adikku sekalian beberapa faedah yang bisa kakak sampaikan berkenaan dengan kisahnya Nabi Yunus yang dimakan ikan.